Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi melihat beberapa kejadian di Wakanda dan menarik beberapa asumsi, maka ada kemungkinan dua teori terbukti benar ya. Ada kemungkinan dua teori terbukti benar. Teori pertama yang membuktikan teori pertama adalah ini, gambar ini. Tidak ada yang memposting bahwa polis-polis di Wakanda ini nggak memiliki pilihan. Jadi buat saya hal ini membuktikan salah satu hal yang memperkuat lah, bukan membuktikan ya, tapi memperkuat lah bahwa teori pertama itu benar, teori ini benar gitu. Teori apa ini teori? Teorinya adalah menjadikan polis atau apa ya, prajurit lah ya, prajurit bersenjata itu berada di bawah pemerintah. Jadi prajurit itu disediakan senjata, tujuannya itu untuk melindungi pemerintah. Jadi sejahat apapun dan sebejat apapun pemerintahnya, prajurit itu seakan tidak ada pilihan, karena mereka memang dibuat untuk menjadi budak-budak pemerintah. Jadi teori ini benar ya, ternyata memang bukan benar ya. Teori ini berarti diperkuat oleh pernyataan ini bahwa memang prajurit itu disediakan senjata, tujuannya itu untuk melindungi pemerintah gitu. Jadi sejahat apapun pemerintah, prajurit ini akan tetap taat karena dia seakan tidak ada pilihan, padahal manusia. Jadi pernyataan seakan tidak ada pilihan ini adalah pernyataan yang salah gitu, karena yang dia tunjuk itu manusia. Nah, manusia itu memiliki kehendak bebas, jadi mustahil kalau manusia itu nggak ada pilihan, itu sesuatu yang mustahil. Yang berarti kalian merubah diri kalian sendiri menjadi batu gitu kan. Padahal manusia itu punya pilihan. Kita itu bukan batu itu terbatas ya. Kehendaknya itu terbatas, di Allah batasi. Sebenarnya manusia juga Allah batasi, tapi banyak yang dibebaskan. Salah satunya adalah berbuat jahat gitu. Nah, jadi ketika mereka berkata bahwa polis-polis atau prajurit itu nggak memiliki pilihan, nah itu udah benar ya. Berarti teori pertama dia memperkuat teori pertama bahwa prajurit disediakan senjata itu memang murni untuk mendukung pemerintah gitu. Jadi sejahat apapun pemerintah, mereka tidak akan melawan karena mereka buatan, didoktrin atau dipaksa untuk menjadi budak-budak pemerintah. Nah, makanya saya bilang justru prajurit kelas bawah itu rugi banget gitu. Karena yang dia didukung itu orang jahat gitu. Dan dia diberikan senjata untuk mendukung orang jahat itu. Jadi apesnya 2 kali, karena di dunia dia nggak dapat apa-apa, karena yang dapat itu yang atasnya. Kalau yang bawah kan nggak dapat apa-apa. Jadi dia double banget dosanya, di dia dapat, jeleknya di dia juga dapat kan. Meskipun sebenarnya nggak juga kan, Allah Maha Adil kan. Ya, pasti akan Allah perhitungkan, tetap aja orang-orang di atas ini bakal lebih lebih mendapatkan dosa yang berlipat-lipat, tentu iya ya. Tapi kalian yang di bawah ini secara dunia itu apes banget kan. Secara dunia habis banget, tapi secara akhirat tetap aja pejabat-pejabat ini bakal tetap lebih lebih gosong lah. Lebih gosong nerakanya, lebih berat nerakanya daripada kelas bawah ini. Tapi secara dunia yang paling apes ini orang-orang yang merasa gak ada pilihan ini gitu, karena otaknya udah dicuci, dipaksa untuk merasa tidak ada pilihan gitu. Padahal manusia manusia itu tetap Allah berikan pilihan. Jadi tentu saja mereka tetap memiliki pilihan untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh atasannya, kalau atasannya itu murni untuk melakukan kejahatan. Jadi ini perbandingan jumlah pejabat, prajurit dan rakyatnya. Nah, ini saya bagi lah supaya mudah gitu. Jadi saya selalu bilang ini sebenarnya logika sederhana ya. Ini kan cuma logika sederhana gitu. Misalnya apakah 1.700 pejabat ini mampu menggaji 900.000 prajurit? Enggak kan? Secara logika kan nggak bisa gitu. Apalagi yang bisa itu adalah 286 juta orang menggaji 900.000 plus 1.000. Karena itu yang kenyataannya adalah 280 rakyat ini yang menggaji pejabat dan prajurit ini. Dananya memang dari situ.
Karena mustahil jumlah pejabat yang sedikit ini mustahil memberi makan lebih banyak orang, itu mustahil gitu. Yang ada itu orang yang banyak yang memberikan makan sedikit orang. Secara logika sederhana gitu. Jadi memang prajurit dan pejabat itu gajinya dari rakyatnya. Karena memang secara total itu mustahil. Kan saya selalu bilang itu mustahil satu orang nangkap 10 ikan besar, itu mustahil gitu. Yang benar adalah satu orang ini menggunakan 10 orang untuk menangkap 10 orang itu. Jadi gaji-gaji mereka itu dari rakyat yang besar juga, karena jumlahnya besar ya. Meskipun diambilnya sedikit-sedikit, tetap aja jumlahnya besar karena jumlah rakyatnya besar, populasinya besar. Nah, makanya ya sudahlah. Sama aja kayak peristiwa yang mobil-mobil ojol yang dilindas Brimob itu kan memang ada, pasti semua mobil ada ininya mundur ya, dan dia pasti merasakan benturan pertama kali aja itu udah tahu dia bisa mundur waktu itu. Dan mahasiswa yang teriak-teriak di luar itu justru suruh mundur kan, karena di depan itu udah ketabrak, tapi dia memilih melindas daripada mundur. Nah ini kita bilang prajurit itu memang udah berpihak pada kelompok penjahat gitu, yaitu pemerintah Wakanda sendiri. Dan ini foto penggunaan gas air mata kadaluarsa. Sebenarnya ini udah bukti bahwa memang kalian berpihak ke penjahat ya. Karena kalian sendiri berbuat jahat ya. Jadi udah jelas lah kalian berpihak kepada penjahat. Itu bukan tidak ada pilihan, memang udah pilihan kamu memilih berpihak ke penjahat, itu pilihan kamu. Padahal yang menggaji kamu bukan mereka kan. Yang dapat keuntungan juga bukan kamu kan. Yang dapat keuntungan mereka juga gitu kan. Jadi ya sudahlah. Jadi ya kalau kita nggak ada pilihan, bohong besar. Kalian bahkan diam di rumah itu pun pilihan ya kan. Masa kalian nggak bisa diam di rumah? Bisa lah. Masa kalian nggak bisa memilih nggak menggunakan gas air mata kadaluarsa? Ya bisa lah. Kalian kan manusia, masa nggak ada pilihan? Masa kalian nggak ada pilihan untuk memundurkan mobil gitu? Adalah. Ada kan? Kalian manusia, kalian pun batu. Cuman batu itu yang nggak ada pilihan. Kalian manusia. Jadi kalau dikatakan gak ada pilihan, ya bilang aja munafik ya kan. Jujur aja kan, kalau kamu sudah memilih penjahat itu jujur kan. Jadi nanti kalian dihisap itu lebih mudah dan lebih menerima. Ya Allah, kenapa bodoh sekali. Ya sudahlah. Terus sekali lagi saya ingatkan, yang menggaji kalian itu bukan pejabat, itu bukan kelas atas, itu bukan. Cuman 1.000 orang. Itu 1.000 orang nggak bisa memberi makan 900.000, itu mustahil ya. Yang benar itu yang 280 juta orang yang kasih makan 900 plus 1.000 orang ini. Makanya bilang gajinya itu dari rakyat kan. Karena memang dari pajak plus uang kertas ini banyak sekali. Perputaran ekonomi ya. Intinya perputaran ekonomi lah. Ada apakah dari pajak atau dari uang kertas, itu dua-duanya banyak gitu. Dan sekarang pertanyaannya tuh misalnya ya, mengapa misalnya para pejabat atau para atas-atasan itu memaksa prajurit kelas bawah untuk menghadapi rakyat gitu? Karena kekuasaan itu jumlahnya besar gitu. Jadi kalaupun dia harus mengorbankan 10% prajurit per 10% rakyat, nggak masalah, yang penting dia berkuasa gitu. Dia akan tetap mendapat keuntungan dari 90% rakyat yang tersisa dan 90% prajurit yang tersisa. Itu masih akan dapat keuntungan. Nah masalahnya yang dapat keuntungan itu dia gitu, kurang ajar banget itu dia gitu. Orang jahat itu kok kayak gitu kan, yang dia cari itu keuntungan, bukan keadilan gitu kan. Mau berapa persen pun yang hilang, yang penting ada yang tersisa. Nah makanya dia nggak akan bisa menghabiskan seluruh rakyat, itu nggak bisa. Pasti berapa persen, sama dengan prajuritnya. Prajuritnya dia korbankan berapa persen gitu. Hanya untuk kekuasaan dia. Yang berleha siapa? Yang enaknya siapa? Dia juga kan. Makanya saya bilang manusia itu punya pilihan. Kalau kalian memilih untuk membela seorang penjahat, ya silahkan, gak masalah. Nanti dapat keadilannya. Tapi kalau rakyat ini, mungkin saya bahas di next video ya. Ada satu teori lah, karena ada satu teori yang terbukti ternyata. Bukan terbukti, tapi diperkuat lah. Ya wallahu alam.